Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya bersama Psikologi Menjawab. Nah, saya akan melanjutkan sharing-sharing saya terkait dengan pengembangan organisasi ya. Setelah sebelumnya saya sharing terkait dengan perencanaan SDM, pada kesempatan kali ini saya akan sharingkan terkait sama pengembangan SDM ya. Nah, untuk sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat, yang kemudian happy ya, karena ternyata happy, terbebas dari stres itu mendukung sekali untuk imunitas tubuh dan juga kesehatan ya. Kalau sahabat-sahabat menyimak berita yang beberapa waktu yang lalu, itu ada fenomena yang menarik, yaitu ada sekitar 170-an orang ya, dengan gangguan jiwa, artinya mereka memang memiliki gangguan jiwa, itu mereka sembuh dari COVID-19. Ternyata ketika di berita itu disampaikan kalau penyebabnya karena disampaikan kalau ya mereka nggak stres, artinya nggak mikirin soal itu gitu. Artinya corona itu ataupun COVID-nya tidak membuat mereka stres gitu. Nah, itu ternyata memberikan sumbangan yang besar terhadap pemulihan ya. Nah, mudah-mudahan kita tetap menjaga kesehatan badan kita dengan makan makanan yang bergizi, terus kemudian juga asupan yang cukup ya, vitamin seperti itu. Dan juga tetap kita menjaga pikiran fresh, dan juga tentu secara emosi juga ya. Nah, sahabat-sahabat, pengembangan SDM ini menjadi satu hal yang penting. Saya ingin awali dengan beberapa waktu yang lalu saya melakukan assessment di satu perusahaan. Ketika saya tanya terkait dengan selama ini sudah mendapatkan pelatihan apa, atau kemudian ada pelatihan apa yang diikuti, ternyata masih minim gitu. Jadi 2 tahun atau bahkan ada yang 3 tahun bekerja, itu minim sekali pelatihan yang didapatkan. Padahal sebenarnya yang namanya pelatihan atau pengembangan ini menjadi hal yang penting kalau kita berbicara bahwa SDM itu sebagai kapital ya, human capital kan. Kalau kita berbicara SDM itu sebagai kapital, maka tentu proses-proses pengembangan atau hal yang dilakukan itu bukan dianggap sebagai cost, tetapi kan investasi ya. Ketika kemudian ada pelatihan ataupun ada pengembangan, tentu ya diharapkan akan meningkatkan performansi kerja. Ya, kalau kemudian ternyata performansi yang nggak naik, ya barangkali harus memang ditajamkan lagi ya apa yang sebenarnya dibutuhkan dari pelatihan itu, sehingga need of istilahnya kebutuhannya ya, kan kalau pelatihan ataupun sebenarnya itu ada assessment terkait sama kebutuhannya terlebih dahulu itu. Nah, itu sahabat-sahabat, di sebelumnya saya sampaikan terkait dengan perencanaan SDM ya. Kalau kemudian sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana kemudian kita menyiapkan SDM terkait dengan itu bagian dari upaya untuk antisipasi terkait sama perubahan-perubahan. Nah, demikian juga kalau kita berbicara tentang pengembangan ya. Pengembangan SDM itu menjadi sebenarnya juga upaya untuk menjelaskan dan perkembangan bisnis. Terutama misalnya contohnya ya, yang jelas seperti situasi sekarang, di mana pandemi juga belum selesai gitu. Ya, tentu kita berharap bahwa pandemi bisa cepat selesai ya. Cuman realitasnya ada situasi-situasi di mana kemudian tempat kerja akhirnya membuat kebijakan, ada yang WFH, terus kemudian ada WFO gitu ya, ada bahkan separuh-separuh gitu atau mungkin modelnya shift. Nah, tentu di sini membutuhkan keterampilan skill yang baru kan ya. Terutama misalnya adalah kayak digital savvy ya, kemampuan untuk kemudian kita memahami sampai kemudian menerapkan perkembangan-perkembangan digital. Nah, ini mau nggak mau, kalau dulu mungkin kayak perkembangan kompetensi terkait digital mungkin hal yang very fair ya, tidak penting. Tapi kalau sekarang mungkin akan jadi core kompetensi yang memang harus dimiliki ya. Bagaimana kemudian kita menggunakan WA, mengoptimalkan WA, menggunakan Zoom, terus kemudian kita ya hal yang sederhana, bagaimana kemudian kita menjadwalkan meeting, terus kemudian menginvite orang, terus kemudian manage dan seperti itu ya.
Nah, ini apa namanya, termasuk juga misalnya ada juga yang tren ya, grooming ya. Bagaimana grooming, apa namanya, kalau grooming kan umumnya itu ketika offline, tetapi di online juga perlu. Sehingga di sini jadi upaya untuk menjelaskan diri, ya. Yang kemudian juga perubahan lingkungan bisnis, jelas ya, lingkungan bisnis ya. Termasuk juga perkembangan bisnis. Misalnya ada ekspansi pasar seperti itu ya. Misalnya sekarang ini misalnya ada perkembangan bisnis, eh, ada usaha baru yang coba dikembangkan gitu kan. Nah, itu tentu juga membutuhkan skill. Termasuk misalnya pola-pola marketing sekarang juga modelnya secara digital ya. Mau nggak mau misalnya orang harus belajar analisis data, harus belajar namanya big data, harus belajar namanya SEO, search engine optimizing ya. Terus kemudian juga copywriting, ya, harus belajar kemudian bagaimana membuat iklan di Instagram, bagaimana kemudian memanage atau membuat channel di Telegram dan seterusnya. Nah, ini menuntut skill-skill atau kemampuan yang baru. Nah, disinilah sebenarnya memang pengembangan SDM itu diperlukan. Ya, makanya kalau kemudian masih begitu-begitu saja, ya barangkali dipertanyakan apa kemudian sense terhadap perkembangan bisnisnya kurang atau sense terhadap perubahan itu kurang. Nah, kalau kita cermati misalnya kalau kita berbicara terkait sama misalnya saja lah ada handphone ya. Eh, ada kita tahu handphone yang dulu sangat melegenda. Tetapi kemudian seiring berjalan waktu sekarang banyak juga yang handphone itu tidak bertahan seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang lingkungannya sudah berbeda dan dia menganggap atau dia tidak berubah. Dia tidak menyelaraskan diri dengan lingkungan. Menganggap sudah menjadi raja padahal lingkungan sudah berubah gitu. Ya. Upaya untuk menyelaraskan diri dengan tuntutan pelanggan. Termasuk sekarang nih, tuntutannya juga sudah beragam. Kita tahu misalnya ada handphone ada yang kemudian dia memfokuskan itu pada fitur soal kamera ya. Ada juga kemudian memori. Nah, ini masing-masing gitu. Memang didesainnya itu beragam karena memang misalnya tuntutan kebutuhan orang untuk tadi ya, misalnya untuk berfoto, mengambil gambar seperti itu atau mengambil video, mendokumentasikan. Dan juga misalnya contohnya kita juga tahu misalnya ada juga handphone yang memang khusus untuk desain ya, gaming ya, untuk games ya. Nah, itu kan tentu juga membutuhkan skill-skill yang baru. Nah, artinya perubahan lingkungan, perubahan bisnis, terus kemudian perubahan pelanggan itu akan menuntut apa namanya pengembangan dari produk, layanan, dan konsekuensinya juga kemudian mau nggak mau ya pengembangan SDM. Kalau tidak dikembangkan ya tinggal nunggu waktu aja kan gitu ya. Respon atas tantangan yang dihadapi organisasi. Nah, ini juga namanya organisasi tentu berhadapan dengan tantangan-tantangan ya. Misalnya contohnya adalah pesaing. Ya. Kalau di tempat saya ini saya cermati tadi ketika saya pagi keluar terus kemudian jalan-jalan ya. Itu ternyata ada platform baru ya. Ya platform yang memang melayani untuk ojek online ya. Saya juga baru tahu, saya belum cari informasi lebih jauh. Tetapi kemudian itu saya cermati sangat-sangat masif. Dari spanduknya, dari pamfletnya itu hampir sepanjang jalan gitu ya, kanan kiri itu ada. Dan itu bagi pesaing bisnis ya tentu ini harus direspon ya. Entah dengan seperti apalah gitu kan ya. Artinya termasuk juga yang pasang spanduk itu ataupun pamflet atau apapun itu ya. Itu juga bagian dari coba untuk penetrasi pasar kan. Ya, respon atas tantangan yang ada ini kan masuk dalam apa namanya sudah ada pemain-pemain lama dan dia mencoba untuk mengambil kue yang ada di situ. Nah, tentu juga perlu strategi. Dan saya yakin juga orang yang melakukan itu pasti punya skill yang ataupun riset yang mendalam kan. Nah, itu sahabat-sahabat penting untuk kemudian pengembangan organisasi ya. Ini sangat menarik sebenarnya pembahasan soal ini ya.
Terus kemudian pengembangan SDM, peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi tuntutan tugas dalam bekerja. Nah, pada prinsipnya memang yang namanya pengembangan SDM itu memang yang dikembangkan itu pengetahuan ya, yang dikembangkan itu juga skill. Misalnya contohnya lah, beberapa waktu ini juga kebetulan saya sama tim ya melakukan assessment terkait dengan perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di penjualan alat kesehatan. Nah, yang menarik adalah para marketingnya, ya, mereka harus kemudian benar-benar memahami produk-produk knowledge ya, secara pengetahuan gitu. Dan itu tidak cukup hanya kemudian sekedar tahu. Bahkan kemudian berikutnya harus bisa menjual ya, skill bagaimana kemudian dia membangun hubungan, membangun relasi, membangun kedekatan sampai kemudian ada deal, sampai kemudian bisa melihat kebutuhan. Nah, itu soal keterampilan. Sehingga di sini sahabat-sahabat semua, jadi pengetahuan itu sangat penting dan juga ditambah skill. Bahkan sekarang ini kalau kita berbicara tentang skill ya, tentang pengetahuan ya, orang bilang bahwa siapa yang memegang informasi ataupun pengetahuan, ya dia akan menjadi pemenangnya. Ya betul ya. Kalau kita berbicara konteks yang luas, yang besar, misalnya tren yang sekarang ya, kalau kita di dunia internet, misalnya ada konsep big data. Bagaimana kemudian kita itu bisa melihat trennya orang, trennya kebutuhan orang, bahkan si A, si B, si C, dan seterusnya. Itu bisa kelihatan. Oleh karena itu, kalau sahabat-sahabat cermati, kadang-kadang kita mendapatkan iklan ya, yang bahkan kita itu nggak tahu gitu. Tetapi, kenapa kita dapatkan iklan itu? Ya memang kita ditembak. Ya, kita ditembak. Jadi, misalnya saja ditembak berdasarkan minat kita, ataupun mungkin berdasarkan kesukaan kita, dan seterusnya. Kenapa kemudian tahu? Ya, dari katakanlah postingan-postingan yang kita lakukan. Kalau misalnya kita terbiasa posting makanan gitu ya, misalnya contohnya ya. Nah, tentu nanti akan lumayan banyak terkait iklan-iklan dengan makanan. Ya, atau kemudian rekan-rekan mungkin suka dengan mungkin sepeda ataupun alat elektronik seterusnya ya, akan dapat itu. Nah, karena apa? Karena memang sistem yang ada di medsos itu sudah ya, namanya kita kalau berbicara big data ya, itu kelihatan orang itu tren itu kelihatan. Bahkan kemudian tren yang ada di Indonesia, isu besar yang ada di Indonesia itu seperti apa, itu kelihatan semuanya. Nah, itulah sahabat-sahabat. Makanya kalau di sekarang ini siapa yang memegang informasi dan kemudian mengeksekusi, nah ini yang memang jadi pemenang gitu. Pengembangan SDM bentuk bisa berupa pengembangan karir, pendidikan, pelatihan. Nah, kalau kita ngomongin pengembangan SDM, tentu orang bukan hanya ditambah skillnya, orang bukan hanya ditambah pengetahuannya. Nanti ketika skillnya naik, pengetahuannya naik kan, tentu ini diikuti dengan karir ya, dengan posisinya. Atau bahkan kemudian posisi tertentu itu menuntut pengembangan-pengembangan gitu. Dan umumnya mesti kalau kita berbicara organisasi, kita berbicara penyiapan ya, bagaimana menyiapkan tim-tim di bawahnya untuk kemudian siap selevel dengan kita. Kalau misalnya seorang manajer, dia punya tanggung jawab bagaimana mendidik bawahan dia untuk kemudian paling nggak satu tingkat di bawah dia untuk dia siapkan nanti satu saat menggantikan dia. Nah, tentu di sini disiapkan ya upaya kemudian pengembangan karirnya, terus kemudian pelatihan-pelatihan, terus kemudian juga pendidikan gitu ya. Dan bahkan kemudian juga terkait sama pengembangan SDM ini jadi satu kompetensi yang memang melekat di posisi-posisi tertentu, terutama adalah posisi manajerial ya. Untuk posisi-posisi leader, mereka punya apa namanya, diharuskan memiliki kompetensi developing other, ya, mengembangkan orang lain, mulai dari memahami sejauh mana pengetahuan dari anggota tim ataupun anak buah. Mulai kemudian memiliki cara ya, upaya-upaya untuk kemudian bagaimana mengembangkan ya. Sehingga kemudian kemampuan di dalam mentoring, coaching ataupun training termasuk motivasi itu melekat pada posisi itu.
Nah, berikutnya, pengembangan SDM. Upaya optimalisasi SDM yang ada tanpa harus menambah SDM rekrutan baru. Nah, ini juga pengembangan SDM itu diperlukan kenapa? Kita berbicara tentang kualitas, bukan kuantitas ya. Ada saat-saat seperti sekarang ini, misalnya kalau kita berbicara terkait sama bagian yang ketiga ini ya. Di masa-masa kemudian pandemi, kalau kemudian rekrut baru, ini kan umumnya kan orang berusaha melakukan efisiensi ya. Minim sekali yang kemudian memang melakukan rekrutmen baru. Kecuali memang mungkin sudah plannya sudah lama bahkan sebelum pandemi dan sepertinya memang harus ada gitu ya, harus ada yang menghandle. Nah, kalau kemudian memang ada efisiensi, tentu akan dihitung ya. Selama ini satu pekerjaan itu diselesaikan butuh berapa orang. Kalau kemudian misalnya selama ini 5 orang, tetapi dipegang sama 7 orang, berarti duanya kan bekerja tidak efektif. Nah, disitulah kemudian bagaimana kemudian 5 orang itu bekerja dengan optimal, atau bahkan 4 orang itu bekerja dengan optimal. Ya perlu untuk kemudian ditambah skillnya secara kualitatif berarti ya. Walaupun memang ada hal-hal yang memang menuntut kuantitatif. Ya misalnya contohnya lah, untuk kemudian misalnya bagian pengiriman barang, ya. Ya kalau kemudian ternyata ordernya banyak, yang ngirim pengirimnya cuman satu dan dia udah overload, ya berarti harus nambah orang. Nggak bisa untuk cuma ditambah skill gitu, tidak bisa ya. Nah jadi di sini artinya juga kita lihat nih ya, bagian ketiga ini seperti apa konteksnya. Dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan jangka panjang. Nah, bagusnya pengembangan SDM ini memang harus selaras dengan perencanaan tadi ya, perencanaan SDM ya, di bagian sebelumnya yang kita udah sharingkan ya. Sehingga bukan kemudian sifatnya itu adalah ya asal-asal berikan training, asal beri pelatihan seperti itu, namanya mubadir ya. Harus kemudian dilihat. Ini kebutuhannya kira-kira di konteks bisnis kira-kira mau apa? Oh ini ada perluasan pasar nih. Wah dituntutannya apa? Oh berarti skill marketingnya harus naik ini ya. Berarti kemudian disiapkan di situ ya. Oh ini di 3 tahun yang akan datang kayaknya banyak yang pensiun dari sisi usia. Makanya harus disiapkan mulai dari sekarang. Harus dididik, harus kemudian mungkin ada pelatihan atau kemudian ada treatment khusus untuk kemudian pengembangan SDM ya. Sehingga di sini kalau kita ngomong pengembangan SDM ini memang mestinya terorganisir, mestinya terarah, mestinya tertata ya. Sehingga ini benar-benar kemudian sesuai yang diharapkan, bukan sekedar kemudian memberikan training, memberikan pelatihan atau bahasa ekstrimnya kasarnya itu buang-buang duit, tidak seperti itu ya. Nah, tujuan pengembangan SDM tentu dengan kita melakukan pengembangan SDM harapannya adalah meningkatnya produktivitas. Sehingga di sini sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa pengembangan SDM paradigmanya mestinya bukan kemudian dipandang sebagai cost, tetapi sebagai investasi. Ya, kita belajar, kita ikut pelatihan itu investasi. Ya, termasuk saya sendiri, saya juga berupaya untuk melakukan investasi ya, terutama kalau orang bilang itu investasi dari leher ke atas. Upgrade your knowledge ya, upgrade your mind. Apa itu? Mungkin dengan membaca, mungkin dengan diskusi, dengan seminar, dengan pelatihan dan yang lain-lain. Ada banyak cara ya, banyak upaya ya. Yang kemudian dengan itu akhirnya juga akan balik lagi ke diri kita sendiri, yaitu produktivitas ya. Dan juga efektivitas, efisiensi kerja serta kompensasi. Nah tentu ketika kemudian ada upaya-upaya pengembangan, diharapkan kan muncul misalnya inovasi-inovasi baru ya, cara-cara kerja baru, sehingga kerjanya jadi lebih efektif. Kalau selama ini katakanlah dia kesulitan menyelesaikan suatu persoalan karena memang katakanlah lama di dalam mengambil keputusan, lalu kemudian diberikan pelatihan mengambil keputusan atau diberikan semacam project ya untuk kemudian dia bisa latihan gitu. Nah sehingga kemudian ketika ada hal-hal yang sifatnya operasional, dia bisa ambil keputusan dengan segera tanpa harus kemudian
diskusi dengan atasan karena memang keputusannya sudah oke. Nah di sini kan akhirnya kerja juga lebih efisien, ya, lebih efektif dari sisi waktu, dari sisi tentunya kemudian kalau memang cepat ini akan ngaruh ke cost-nya kan, ke pengeluarannya kan, sehingga pengeluarannya jadi berkurang. Eh, Pengembangan SDM juga bagian dari terutama yang apa aktivitas-aktivitas yang memang beresiko ya, terutama misalnya di bagian entah operator mesin atau apa yang kemudian berhubungan atau mungkin alat berat ya. Nah, orang-orang yang katakanlah tidak pengetahuannya kurang, cara mengoperasikannya masih skillnya itu masih kurang, tentu kan akan menjadi resiko tersendiri. Kalau kemudian mengoperasikan kecelakaan dan kemudian perusahaan harus membayarnya karena harus membayar istilahnya apa ya, klaimnya, asuransinya seperti itu. Nah, ini kan tentu akan menjadi cost tersendiri. Nah, tentu akan lebih bagus kalau atau lebih istilahnya lebih murah kemudian diberikan pelatihan ya bagaimana kemudian bekerja secara aman, safety, healthy dan seterusnya ya. Nah, termasuk juga katakanlah misalnya berhubungan dengan ada hal-hal yang sifatnya resiko, misalnya kalau di bendahara ataupun di pelayanan ya terkait dengan entah ketelitian atau kemudian administrasi yang nggak rapi. Kalau administrasinya nggak rapi, tentu itu akan beresiko kan terkait sama misalnya ada selisih atau mungkin ada berkas yang hilang. Nah itu ketika kemudian ada pelatihan, kemudian ada pengembangan, ya ada coaching, ya tentu ini akan meminimalisasi adanya resiko-resiko seperti itu. Dan berikutnya adalah meningkatkan pelayanan, moral, karir, kompetensi, kompensasi. Nah ini ya, sehingga kemudian juga ya intinya adalah kalau kita berbicara pengembangan itu ujung-ujungnya sebenarnya kembali ke istilahnya dalam upaya untuk meningkatkan profit perusahaan ya. Nah, ada yang mungkin sifatnya dapat langsung, ada juga mungkin sifatnya adalah benefit. Ya, misalnya ya terkait dengan jadi orang lebih lebih semangat, sikapnya lebih oke, misalnya ya. Sehingga suasana kerja itu jadi lebih nyaman dan dengan kenyamanan itu kan akhirnya mendukung ya di pekerjaan. Tujuan berikutnya adalah menjelaskan dengan tuntutan pelanggan. Nah, jelas kalau kita berbicara sekarang misalnya tuntutan pelanggan itu luar biasa. Ya, bahkan kita juga harus mengikuti terus ya. Kalau tadi saya mencontohkan ternyata ada tren handphone ya. Handphone yang kemudian bisa nembak. Oh, ternyata orang suka selfie, dia prioritas soal kamera, terus kemudian penyimpanan. Nah, tentu HP-HP yang seperti itu yang kemudian laris ya. Nah, untuk kemudian bisa menyajikan HP yang bagus, nah itu kan butuh pengembangan kan. Menyelaraskan dengan perubahan lingkungan bisnis. Nah, tentu seperti sekarang ini kita berbicara tentang digital savvy, kompetensi digital, kompetensi leadership ya, digital leadership dan seterusnya. Mampu menghadapi pesaing usaha. Jelas kalau ini ya, kita ngomong pesaing sudah situasinya sulit terus kemudian ada pesaing, maka butuh orang-orang yang mungkin ya pengembangan kan tidak harus skill ya, bisa pengetahuan bahkan bisa motivasi kan. Bagaimana kemudian ketika ada persaingan terutama di market, di pasar, bagaimana tim ini solid, tim itu semangat, tim itu menjadi super tim benar-benar hebat. Nah tentu di sini juga butuh pengembangan ya. Optimalisasi potensi karena keterbatasan sumber daya. Ya jelas kalau misalnya mau nambah belum bisa, ya bagaimana kemudian mengoptimalkan yang ada. Nah untuk mengoptimalkan tentu kan di sini juga butuh pengembangan ya. Karena kalau kemudian memaksakan nanti akan jadi resiko juga gitu. Hal dasar yang perlu diperhatikan. Nah, ini ada hal dasar yang kemudian perlu diperhatikan ya ketika di dalam pengembangan SDM. Kita harus melihat selain kemudian kita memandang tadi ya perubahan lingkungan tadi, kita karena yang kita kembangkan itu adalah person, maka kita harus lihat adanya konsep individual differences. Masing-masing orang itu punya potensi yang berbeda. Masing-masing orang butuh pendekatan yang berbeda, sehingga di sini tidak bisa diperlakukan sama persis ya. Kita juga harus bisa melihat masing-masing orang ini potensinya apa yang kemudian bisa dikembangkan, apa sisi kekurangannya, apa sisi
kelebihannya apa. Nggak bisa kita pandang sama ya. Adanya peran penting dari motivasi. Dan kita harus kemudian mendorong juga yang namanya motivasi. Maka dari itu kalau misalnya kita di dalam pengembangan anggota tim atau bawahan ya, atau tim kita mesti ajak juga, penting untuk ajak mereka untuk diskusi ya, apa yang sebenarnya mereka harapkan, apa yang sebenarnya mereka butuhkan, pengembangan karir seperti apa yang mereka inginkan, sehingga muncul yang sifatnya adalah motivasi internal, bukan kemudian tuntutan dari atasan, bukan tuntutan dari perusahaan, organisasi seperti itu. Sehingga kemudian ketika diberikan wewenang sekalipun, di situ orang menyadari bahwa saya diberikan kepercayaan, kesempatan saya buat berlatih, bukan dipandang sebagai beban. Nah, ini bagian dari upaya untuk kemudian menumbuhkan motivasi. Perlu latihan untuk mengasah skill, bukan hanya pengetahuan. Dan harus kita pahami bahwa ada mungkin orang-orang udah tahu ya, tetapi kemudian ketika praktek itu ada hal-hal yang kemudian sangat banyak disesuaikan. Makanya kita bisa pahami, mungkin istilahnya ya, kalau misalnya banyak orang bilang, ini banyak tahu macam-macam, tapi kalau prakteknya, ya memang realitasnya ketika praktek itu ada banyak variabel ya, yang kemudian berpengaruh. Kalau kita berbicara, kalau kita menganalisis kan tentu ada variabel-variabel yang memang kita ambil, kemudian kita pisahkan dan tidak kita masukkan untuk kemudian memudahkan penjelasan kan. Tetapi ketika di lapangan memang realitasnya itu bisa berbeda. Sehingga di sini sahabat-sahabat memang pengetahuan itu jadi penting. Tetapi kemudian ada hal-hal yang kemudian kita harus kaitkan dengan konteks ya, kaitkan dengan experience. Disitulah skill ya. Perlunya laporan kemajuan untuk tahu efektivitas pengembangan. Kalau kita seorang leader, maka kita juga harus kemudian mengecek ya, dia sudah sejauh mana. Misalnya kita berikan tugas ya, kita cek juga sudah sejauh mana tugasnya, adakah persoalan, adakah masalah. Dari masalah yang dihadapi ya, dari apa yang disampaikan, itu berarti menggambarkan, mengindikasikan sejauh mana kemampuan dia. Setelah kita berikan arahan, terus kemudian coaching, dia berubah. Nah, disitulah kita bisa lihat efektivitas dari yang kita lakukan, pengembangan yang kita lakukan. Nah, di sini makanya penting kita memahami potensi, melihat individual differences, peran penting dari motivasi, dan mengasah skill sampai kemudian efektivitas dari pengembangan atau kemajuan dari pengembangan ya. Nah, upaya-upaya pengembangan apa yang bisa dilakukan? Pertama nih, pengembangan secara informal, bisa saja ini secara informal ya. Bagaimana misalnya contohnya kita mendorong setiap orang di organisasi untuk kemudian mereka secara mandiri, misalnya belajar, membaca, bertanya, diskusi ya. Ya kita tahu itu bagian dari sebenarnya adalah continuous learning ya. Kita kalau berbicara ini berarti kita berbicara continuous learning. Nah, posisi apapun itu perlu untuk update setidaknya informasi-informasi terkait perusahaan, terkait bisnis seperti itu ya. Saya sendiri juga berupaya untuk kemudian continuous learning. Ada hal-hal yang kemudian trennya di keilmuan saya apa nih. Terus kemudian baca buku-buku yang sekiranya memang terkait, atau kemudian melihat diskusi-diskusi, atau kemudian juga mengikuti di medsos, atau kemudian melihat jurnal kira-kira apa yang tren. Karena ini continuous learning jadi hal yang penting ya. Maka ini perlu untuk didorong. Apalagi kalau kemudian bisa diwadahi. Jadi namanya knowledge management, ada mekanisme katakanlah sharing, atau kemudian ada website khusus yang kemudian jadi semua orang bisa akses untuk kemudian update pengetahuannya. Tentu itu akan jadi hal yang bagus ya. Pengembangan secara formal, misalnya adalah pengembangan yang ada dalam organisasi ya, pelatihan, pendidikan, knowledge management. Nah ini tentu dua-duanya kalau jalan itu lebih bagus ya. Ketika memang organisasi ada sarana pengembangannya ya, bukan kemudian menitik beratkan pada individu aja. Kalau seperti itu mungkin juga orang akan merasa bahwa sudah pekerjaannya berat, banyak, pelatihan harus bayar sendiri. Nah itu kan juga jadi tantangan ya. Berikutnya, peserta pengembangan. Siapa saja yang kemudian memang perlu dikembangkan.
pegawai baru jelas ya, karena mereka harus dibekali terkait dengan budaya organisasi, terus kemudian ya semacam orientasi lah gitu ya. Terus pegawai baru lulus jenjang pendidikan tertentu, ada juga yang kemudian tugas belajar lalu kemudian masuk lagi, nah tentu juga butuh penyesuaian ya. Atau pegawai lama, nah, terutama yang sudah lama, terus kemudian kita lihat performansinya turun seperti itu ya, perlu untuk kemudian di refresh kembali ya, di refresh agar jangan sampai kemudian mereka yang sudah merasa senior terus kemudian berpandangan bahwa ya kayaknya saya udah mentok, udah enggak inilah. Nah itu akan memunculkan aura negatif ya, terutama kalau dilihat sama junior, wah ini yang senior aja udah nggak semangat gitu. Nah ini tentu nggak bagus ya. Level teknis ya, terutama kalau ada hal-hal yang sifatnya teknis, ya ini perlu didampingi, misalnya terkait administrasi atau kemudian misalnya staff marketing, ya banyak ya yang ke lapangan teknis harus didampingi terlebih dahulu, sampai juga kemudian level manajerial. Kalau level manajerial tentu ini bentuknya pelatihan gitu ya, terkait sama coaching, mentoring, terus kemudian bagaimana memberikan konseling performansi kerja dan seterusnya. Nah, terkait pengembangan SDM, misalnya juga ada promosi, ketika ada promosi ya, naik jabatan gitu, ya penyemangat pegawai. Jadi ini juga bagian yang melekat di pengembangan SDM. Mau dikembangkan terus, kasih training terus, tapi nggak ada promosi. Gitu. Ya, makanya juga promosi itu perlu. Ya, lebih-lebih kalau kemudian di promosi itu mensyaratkan tertentu ya, ada proses assessment terlebih dahulu. Nah, di sini kan tentu orang akan melakukan upaya untuk pengembangan SDM, pengembangan dirinya ya. Selain kemudian dengan adanya promosi itu membuat mereka semangat, ya, karena memang karirnya, posisinya akan naik kan. Dan kalau kita berbicara promosi, berarti kita akan melihat misalnya kebutuhannya seperti apa, formasinya seperti apa, apakah semua orang bisa mengikutinya gitu ya, atau bentuknya seperti apa, kompetensinya, pengalaman, seterusnya. Ada juga yang lain yang kemudian disebut demosi ya, perpindahan ke posisi relatif lebih rendah. Ini bentuk pembinaan atas hal negatif. Ini juga pengembangan yang mungkin bentuknya ini sifatnya teguran ya, untuk mengubah orang yang boleh dibilang ini mungkin terkait sama karakter ataupun sikap. Sebenarnya orangnya pintar, bagus, tapi secara karakter, sikapnya kayaknya nggak bagus. Makanya kemudian dia di drop ya, diturunkan ya, perpindahan ke posisi relatif lebih rendah ya, satu grade di bawahnya. Kalau kemudian dia kelihatan sudah bagus kembali ya, ada kesempatan dia buat naik. Ada mutasi, memindah tugaskan pegawai baik karena keinginan sendiri atau kebutuhan organisasi. Nah ini termasuk juga bagian dari pengembangan, ini mutasi penugasan ya. Nah walaupun kadang mutasi itu dipandang kayak membuang orang yang nggak suka gitu. Nah, sebagai ya kita harus pahamkan bahwa mutasi itu mestinya memang mekanisme untuk pengembangan, untuk kemudian orang biar belajar di situasi-situasi yang tidak biasanya. Nah, tentu juga nanti harus disiapkan ya. Walaupun kemudian katakanlah dimutasi ke tempat yang sulit, lalu kemudian juga harus ada karirnya sampai kemudian jadi posisi yang katakanlah lebih bagus sih. Nah, itu sahabat-sahabat semua terkait dengan pengembangan SDM. Sebenarnya ini bahasan yang sangat luas, tapi saya coba untuk kerangkakan ya secara lebih sederhana, agar mudah dipahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya. Ingat untuk subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah subscribe. Terus untuk kemudian dukung channel ini, mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.